Shalom semuanya. Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Biarlah hari ini menjadi hari yang penuh ucapan syukur karena kasih Tuhan melimpah dalam setiap kita yang percaya. Katakan amin. Apapun keadaan kita, enak atau enggak enak, kita mau melangkah bersama Tuhan. Sebab di dalam Tuhan ada masa depan kita yang tidak pernah hilang. Yang percaya katakan haleluya. Mari dengan sikap hati ini kita siapkan hati kita masuk hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Mari datang dengan segenap hati kita di hadapan-Nya. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi kita. Saat ini Tuhan rindu mendekap kita di dalam kasih-Nya. Sore yang indah di dalam-Mu, Engkau hadir
kami denganmu, supaya terjadi kasih yang sempurna mengalir Tuhan. Nikmati sore yang indah, pandang Tuhan, pandang kedahsyatan Tuhan. Kalau kita ada semua karena anugerah-Nya. Haleluya.
Kami mau masuk dalam persekutuan bersama dengan Engkau, karena Engkaulah Tuhan dan Raja dan kekuatan kami. Saat ini dalam nama Yesus kami akan mulai ibadah di Tuhan. Mari urapi setiap yang bertugas, baik yang memimpin puji-pujian, Pakus Tuhan, singer, dan musik, bahkan hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Tuhan, dalam Kau berbicara dalam kehidupannya kepada kami semua. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menolak menghadir setiap kekuatan apapun Tuhan di tempat ini yang menghalangi pergerakan Allah dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan berkati Pak Birawa dengan istri yang menyediakan tempat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami buka ibadah ini. Haleluya, katakan semua amin. Sekali lagi berikan kemuliaan sorak-sorak bagi Allah kita yang dahsyat. Katakan haleluya. Haleluya. Berapa yang percaya kalau ketika kita ada di dalam Tuhan, maka sukacita Tuhan diberikan atas kita. Kita akan mengalir dalam sukacita Allah yang memberikan kemenangan demi kemenangan yang percaya. Karena haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita sama-sama bantu bersama bersama. Bersuka, puji
apapun yang kita alami, dunia tidak semakin baik, di mana kasih mulai hilang, di mana kita sulit menemukan kasih. Hanya di dalam Tuhan ada kasih yang sempurna, yang dunia tidak bisa memberikan. Yang percaya katakan amin. Ketika kita datang, sukacita mengalir atas hidup kita. Haleluya. Mari katakan hari ini jadikan Tuhan indah buat kita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan. Mari kita bersuka. Kita Tuhan bersuka. Kedahsyatan Tuhan dalam hidup kita. Meskipun kita belum melihat janji Tuhan digenapi atas hidup kita, kita mempercaya bagi Dia, amin. Sebab janji Tuhan tidak pernah tidak digenapi atas kita. Sebelum duduk tengok kiri kanan, katakan Allah menggenapi setiap janji atas hidup kita. Puji Tuhan. Kembali silakan duduk Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Saya ingin percaya setiap kita menantikan Tuhan dengan segenap hati kita, amin. Dan Tuhan lebih menantikan hati kita untuk datang menyembah Dia. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari-hari yang kami lewati
selalu ada bersama kami, dan tidak pernah Engkau melepaskan kami untuk berjalan sendiri. Meskipun kami merasa kami sendiri Tuhan, tapi kami tahu Engkau tetap ada di setiap musim hidup kami. Haleluya Tuhan. Sebab janji-Mu akan Kau genapi, seperti fajar yang tidak pernah terlambat bersinar atas bumi. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawaban. Ini pernyataan kami Tuhan. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Kau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Katakan janji-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu Tuhan, cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak dalam kasih. Katakan janji-Mu. Janji-Mu seperti fajar. Mari kita bangkit berdiri. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Dan kami merasakan cinta yang tak pernah henti atas kami. Mengalir, oh janji-Mu. Janji-Mu seperti fajar. Silakan kami. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak berdalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak berdalam kasih-Mu. Dan ku tak berdalam kasih-Mu. Dan ku tak berdalam kasih-Mu. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa dengan kerendahan hati kami Tuhan. Kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami diberkati oleh Tuhan. Kami dikuatkan, diteguhkan iman. Kami memuji-muji nama Tuhan, sebab Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Tidak pernah berkesudahan kasih setia di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami membutuhkan petunjuk Tuhan untuk mengarahkan hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Maka saat ini ketika kami akan merenungkan firman-Mu, kuasai ruangan ini, kuasai setiap kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Mampukan kami mengerti tentang kehendak-Mu, dan lakukanlah kebenaran-Mu untuk menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, dan kami jadikan sebagai prinsip hidup kami, karena kami tahu di dalam arahan Tuhan kami pasti selamat.
Terima kasih ya Tuhan, inilah kami yang berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 12. Bicara tentang pengharapan, iman dan kasih. Kita akan baca bergantian ya Bapak Ibu ya. Gak apa-apa ya, bawa Alkitab digital kan? Iya. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 12. Saya baca ayat yang bernomor ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang bernomor genap. Judulnya pengharapan, iman dan kasih. Kita mulai ya Bapak Ibu saudara terkasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantara mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkati kita yang tidak hanya mendengar tetapi mau melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya masalah, bergumul, menderita. Nah, dalam bacaan ini Rasul Petrus mengajarkan pemahaman tentang bagaimana sih cara kita dalam memandang masalah itu, sehingga ketika kita ada di dalam pergumulan hidup, kita tidak gampang jatuh dalam dosa menyalahpahami Tuhan. Karena kadang-kala ya kita bisa bersukacita seperti itu ketika situasi dan kondisi hidup kita dalam keadaan baik-baik saja. Tapi coba ketika kita ada dalam tekanan kehidupan, mungkin puji-pujian kita tidak seperti tadi berloncat-loncat ya. Karena kita ada dalam situasi yang
bergumul, dan kadang-kala mungkin kita akan berseru kepada Tuhan. Tuhan, kenapa sih Tuhan? Ada apa Tuhan? Jadi Rasul Petrus mau mengajarkan kita bagaimana cara memandang masalah yang Tuhan izinkan terjadi untuk kita hadapi dan kita alami, tanpa juga kita kehilangan pengharapan untuk menyerah kalah dengan keadaan. Dan juga yang paling penting, tidak kehilangan iman. Ya. Bapak Ibu saudara terkasih, ada banyak anak-anak Tuhan ketika dalam pergumulan hidup mulai kehilangan pengharapan, lalu kemudian kehilangan percaya pada Tuhan. Ini jadi catatan buat kita. Konsep pengajaran Rasul Petrus tentang ini, ya, Bapak Ibu saudara-saudara, kita harus tahu dulu kenapa sih Rasul Petrus mau bicara ini. Karena pada waktu itu ketika Rasul Petrus menulis surat ini kepada jemaatnya, saat itu mereka ada di dalam suasana yang juga menderita. Mereka adalah gereja perdana, gereja yang baru mulai bertumbuh imannya, tetapi banyak tekanan yang terjadi saat mereka menjadi Kristen dan percaya. Waktu itu mereka ada dalam kekuasaan pemerintah Romawi. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudara pernah tahu Kaisar Nero, ya, kaisar yang paling kejam di Roma. Orang Kristen, ya, dijadikan sebagai obor, dibakar hidup-hidup karena dia Kristen. Orang Kristen, ya, dijadikan sebagai tontonan, dimasukkan dalam gelanggang pertandingan untuk jadi makanan singa-singa yang lapar. Begitu kejam. Dan tentu saja hal seperti itu menekan kehidupan orang Kristen. Kenapa jadi Kristen itu begitu sulit? Menjadi pengikut Kristus itu mengapa begitu tertekan? Sehingga ada yang mulai kehilangan percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya Petrus menulis surat kepada jemaatnya. Rasul Petrus memberikan pemahaman akan penderitaan yang dialami oleh orang Kristen saat itu, dan tentu saja masih juga relevan buat kita, ya. Yang pertama, Bapak Ibu saudara terkasih, kalau kita lihat bacaan kita mulai dari ayat 3 sampai 5, dalam iman kepada Kristus yang memiliki rahmat atau kasih, karunia atau kuasa atau berkat, itu menyelamatkan kita dengan kuasa kebangkitannya dan memberikan kita hidup yang berpengharapan. Kuasa kebangkitan Kristus memberikan kita hidup yang berpengharapan. Makanya kita jangan fokus pada penderitaan. Fokus pada Tuhan kita yang sanggup memenangkan maut atas hidup kita. Ya. Saya suka sekali pakai kalimat ini kalau saya khotbah. Ya. Tuhan kita lebih besar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Amen. Itu yang membuat kita harus berpengharapan. Ya. Daud waktu dia melawan Goliat, Bapak Ibu, ini kalimatnya yang saya aminkan di dalam hidup saya ketika saya juga punya pergumulan. Ya. Ketika Daud lawan Goliat dan Goliat begitu melecehkan Daud, ya. Karena Daud tidak pakai perlengkapan senjata apa-apa toh, dia cuma bawa umpan. Sedangkan Goliat panglima perang, dia bawa senjata lengkap. Lalu apa kata Daud ketika berhadapan dengan Goliat?
dengan nama Tuhan semesta alam, aku mendatangi engkau. Ya Bapak Ibu ya, itulah yang membuat kita punya pengharapan kepada Tuhan, karena kita punya Tuhan semesta alam yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita jalan keluar. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Itu yang harus kita ingat. Itu yang harus menjadi motivasi buat kita untuk hidup mengalahkan situasi-situasi sesulit apapun yang Tuhan izinkan terjadi di hidup kita. Karena kita diciptakan bukan untuk jadi loser atau pecundang, tapi kita diciptakan untuk menjadi umat pemenang. Ya Bapak Ibu ya, aminkan. Ya. Lalu hal yang juga kita mau belajar dari surat ini, ketika Petrus bicara kepada jemaat ya di tempat dia melayani, dia katakan begini ya di ayat 4, bahwa jaminan yang Tuhan berikan itu tidak dapat binasa, tidak cemar, tidak layu. Jaminan yang Tuhan kasih tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu. Ya. Jadi jangan sekali-kali kita gadaikan iman kita hanya karena kita melihat fokus pada penderitaan yang kita hadapi. Kita harus lihat pada Tuhan dan janjinya. Makanya jangan takut itu Bapak Ibu. Ada 365 kali disebut dalam Alkitab, berarti setiap hari kita ketika menjalani aktivitas hidup kita harus memperkatakan jangan takut apapun yang menjadi masalah hidup kita. Karena jaminan yang Tuhan kasih tidak dapat cemar, tidak dapat lain, tidak dapat binasa. Janji Tuhan ya dan amin dan kekal. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, kata Roma 8. Amen. Penderitaan, kesesakan, aniaya, bahkan apa? Maut sekalipun. Makanya Rasul Paulus berani katakan begini, kalau aku mati itu adalah keuntungan. Tapi kalau aku hidupku adalah untuk memberi buah. Itu harus jadi bagian prinsip hidup anak-anak Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, jadi kita harus aminkan itu dalam kehidupan kita. Ya, memang tidak mudah dalam menghadapi penderitaan, Bapak Ibu ya. Kedagingan kita yang merasakan penderitaan pasti menjerit. Ya, karena Tuhan saja bilang begini, Tuhan Yesus bilang di Taman Getsemani, roh penurut, tapi daging lemah. Roh kita penurut, tapi daging kita lemah. Tetapi tidak mudah bukan berarti tidak bisa untuk mematikan rasa di daging kita ini. Ada Roh Kudus yang menguatkan. Tuhan kasih Roh Kudus kan untuk memberikan kita apa? Penghiburan, memberikan kita petunjuk, memberikan kita arahan. Bagaimana kita harus menyikapi setiap problem kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi. Itu bukan untuk menghancurkan hidup kita. Ketika ada masalah yang Tuhan izinkan terjadi, percayalah bahwa itu adalah suatu proses Tuhan bentuk iman kita semakin murni di hadapannya. Semakin kita bisa menggantungkan hidup kita kepada Dia saja, dan kita melihat semakin luar biasanya Tuhan bekerja untuk menolong
mencukupkan apa yang kita butuhkan. Saya jadi teringat ya, Bapak Ibu terkasih, kemarin saya khotbah di GPIB bicara tentang keluh kesah ya Ayub waktu dia bergumul ya. Jadi sorotannya, bahan bacaannya Ayub. Dan ternyata Bapak Ibu ya, keluh kesah itu ketika kita mengeluh dan bisa menjaga rasa kedagingan kita ini untuk tetap bisa keluar dari mulut kita mengucap syukur, Tuhan kasih kita berkat. Tapi ketika kita berkeluh kesah seperti bangsa Israel bersungut-sungut dan marah-marah ya, itu dalam bahasa Ibrani-nya lun, artinya tetap dalam kegelapan. Orang yang bersungut-sungut dan marah-marah karena keadaan hidupnya tidak mengucap syukur, itu berarti dia hidupnya tetap dalam kegelapan. Dia tidak mengundang berkat Tuhan. Berkat Tuhan justru jauh. Tapi apa? Dia mengundang dari marahnya kutuk untuk keluarga. Jadi jaga hati dan jaga mulut. Mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Ya, Bapak Ibu terkasih. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih ya, ingat bahwa firman Tuhan hari ini mengajak kita berjuang, jangan menyerah dengan keadaan yang kita hadapi hari ini. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Setiap kita pasti punya pergumulan hidup. Setiap orang punya salib yang dipikul masing-masing. Setiap kita punya cerita pergumulan hidup kita masing-masing. Hanya perbedaannya adalah kita mempertaruhkannya kepada Tuhan atau tidak. Kita mau menuruti apa kata firman Tuhan atau tidak. Bagaimana kita mau menaruh harap pada Tuhan, mengimani dan tetap mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa dan akal budi kita. Seperti apa yang Petrus ajarkan, ya. Di dalam kehidupan kita ya, dikatakan begini, ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya. Itu kalimat di Alkitabnya begitu. Kalau Tuhan izinkan kita ada dalam pergumulan hidup, ayat 7 tujuannya seperti itu ya. Supaya kita juga bisa melihat bagaimana kita bertumbuh imannya atau tidak kepada Tuhan. Murni atau tidak sih rasa sayang kita kepada Tuhan ya. Seperti Ayub yang Tuhan izinkan untuk dicobai. Iblis datang kepada Tuhan. Ayub itu kan, dia bilang sama Tuhan gitu, Allah, Ayub itu kan dia saleh gara-gara kau berkati. Coba kau ambil semuanya, pasti dia berubah kesalehannya, kan gitu. Makanya Tuhan izinkan Ayub dicobai oleh iblis. Iblis ambil semua apa yang menjadi miliknya Ayub sampai dia sakit dari ujung rambutnya sampai ke ujung kakinya, tapi dia tidak pernah ditemukan menghujat Tuhan. Ayub semakin dimurnikan imannya, dan ceritanya happy ending. Tapi kita nggak melihat happy endingnya, Bapak Ibu.
Kita lihat prosesnya. Proses di mana Ayub dibentuk oleh Tuhan. Begitu juga kita ya Bapak Ibu ya. Jangan lihat bergumulnya kita, tapi bagaimana Tuhan lagi proses iman kita. Semakin percayakah kita pada Tuhan, semakin cintakah kita pada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhankah kita dalam setiap pergumulan hidup. Dan bisakah kita tetap mengucap syukur di saat kita tidak bisa berkata-kata? Pertanyaannya buat kita semua. Jadi pengharapan iman dan kasih ini, ya, itu perlu untuk hidup kita, Bapak Ibu Saudara terkasih. Amin. Amin. Jadi bersabarlah dalam menanti jawaban solusi dari Tuhan. Pasti Tuhan kasih tepat pada waktu, bukan waktu kita ya, waktu Tuhan ya, tepat pada waktunya. Ada nats yang sangat bagus yang menguatkan buat kita untuk mendukung firman Tuhan ini. Biarlah ini jadi doa untuk mendeklarasikan penyertaan Tuhan buat hidup kita. Buka Yesaya 43 ayat 2 ya. Ayo kita baca sama-sama. Kita perkatakan firman. Firman adalah pedang roki kita ya. Kita perkatakan Yesaya 43 ayat 2. Sudah ketemu semuanya? Mari sama-sama kita baca. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Aminkan ya. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah ini menjadi kekuatan kita untuk menghadapi apapun problema di hidup kita yang Tuhan izinkan terjadi. Ingat poin nomor 7 ayat 7 dalam bacaan kita, bahwa segala sesuatu yang bernama pergumulan itu adalah untuk memurnikan kemurnian iman kita. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, saya perlu bicara ini. Tadinya saya mau bicara tentang doa, tapi ternyata ya ada banyak hal yang kita gumuli hari ini. Biar kita pulang membawa kemenangan. Kita pulang disegarkan oleh firman Tuhan. Ini janji Tuhan buat hidup kita. Jadi kalau kita lihat masalah, katakan pada masalah kita, buat Tuhan lebih besar dari masalah yang aku hadapi. Amin kan firman Tuhan ini, amin. Baik, kita akan doa tutup biasa. Baik. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami begitu dikuatkan oleh kebenaran firman. Kami tahu Tuhan, ada banyak perkara yang kami hadapi, pergumulan-pergumulan di kehidupan kami yang Tuhan izinkan terjadi. Maka Tuhan, ketika firman-Mu menguatkan iman percaya kami, biarlah ini menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Kami tidak akan menyerah pada keadaan. Kami akan terus menaruh harap pada Tuhan. Karena Engkaulah sumber kekuatan, juru selamat hidup kami. Tuhan, kami lebih besar dari masalah-masalah yang kami hadapi. Engkau Tuhan kami yang hidup. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Tuhan, kami sanggup untuk membalikan keadaan. Maka Tuhan, ini iman, harap, dan kasih kami kepadamu. Bentuklah hidup kami seperti yang Tuhan mau.
Biarlah proses pergumulan hidup kami membentuk iman kami semakin murni di hadapan Tuhan. Dan kami bertumbuh imannya, semakin kenal Tuhan, siapa Engkau di dalam kehidupan kami. Dan semakin kami cinta akan Engkau, dan hidup kami takut akan Engkau, karena hanya Engkaulah Tuhan Juru Selamat hidup kami. Maka ya Tuhan, dengan segala pergumulan hidup yang kami hadapi, kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih sayang. Kami percaya Tuhan kami sanggup untuk memberikan jawaban dan solusi di dalam kehidupan kami. Ini kami yang berdoa, Tuhan, berkatilah setiap kami. Kau tahu siapa kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Bentuklah hidup kami seperti yang Tuhan mau. Berkatilah hidup kami, jauhkan kami dari segala bencana. Terima kasih Tuhan untuk adanya persekutuan ini. Terima kasih Tuhan untuk Tuhan memakai hamba-Mu Bapak Birawa sekeluarga untuk jadi tuan rumah, untuk membuat kami bersekutu dan terus belajar tentang Engkau. Maka diberkatilah keluarga ini Tuhan, diberkatilah pekerjaan Bapak Birawa. Tuhan memberkati segala sesuatu yang Ia kerjakan, dan biarlah Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kesehatan jasmani yang prima, hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga segala sesuatu yang Ia kerjakan itu jadi berkat, bukan hanya untuk keluarganya, tetapi untuk sesama manusia. Dan nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Istri, anak-anak kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih sayang. Biarlah mereka diberkati oleh Tuhan dengan segala baiknya Tuhan, dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Apa yang dibutuhkan Tuhan Yesus yang cukupkan. Seluruh keberadaan keluarga Bapak Birawa kami taruh dalam tangan kasih sayang Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan, doa yang jauh dari sempurna. Tuhan Yesus yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, terima kasih Ibu Pendeta Ratna Alisa Sambono untuk pemberitaan firman di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kita selalu mengucap syukur, dan ucapan syukur itu menjadi gaya hidup kita. Masalah boleh ada, tidak ada yang tidak lepas dari masalah, tetapi kita punya Allah yang dahsyat, yang sanggup memberikan jalan keluar bagi setiap masalah kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan, setiap kita diberkati Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa syafaat. Saya undang Pak Faldo untuk berdoa syafaat. Mari kita satukan hati kita untuk menaikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Bapa, kami bersyukur buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, di mana kami boleh berkumpul kembali di tempat keluarga Birawa untuk memuji, membesarkan, memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa apa yang kami lakukan ini tidak sia-sia, karena semuanya mengandung janji, bukan hanya untuk hidup kami hari ini saja, tapi untuk hidup kami di masa depan di dalam kekekalan. Kami pada saat ini Tuhan, dalam rangkaian ibadah ini kami menaikkan doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu. Walaupun Engkau sudah tahu ya Tuhan apa yang menjadi isi hati dan pergumulan kami, namun firman-Mu berkata, mintalah maka kamu akan mendapatkan. Kami meminta kepada pribadi yang tepat, kepada pribadi yang tidak pernah menolak setiap permintaan kami, pribadi yang selalu menjawab kami tepat pada waktu-Mu dan memberikan kami yang terbaik lebih daripada apa yang kami minta dan doakan. Tapi biarlah kami menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Di dalam ibadah ini ya Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Bapa, yang kami cintai ini Tuhan.
di mana kami boleh lahir, boleh bertumbuh di negara ini, boleh menjadi besar di negara ini, melakukan semua aktivitas kami di negara ini. Dan kami percaya bahwa Engkau menempatkan kami di negara ini. Engkau ingin supaya kesejahteraannya juga menjadi kesejahteraan kami. Kami minta pada saat ini Bapa, untuk bangsa dan negara kami dalam menghadapi pemilu tahun 2024 bulan Februari nanti, pemilihan presiden, wakil presiden, semua orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan, gubernur, bahkan wali kota, bupati, semua yang akan dipilih serentak pada pada tahun 2024 nanti. Kami berdoa biar Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Kami minta ya Bapa, biarlah keamanan menjadi bagian milik negara kami. Jauhkan daripada niat orang-orang yang ingin berbuat jahat, mengambil keuntungan secara pribadi dengan mengacaukan bangsa ini melalui apapun. Kami tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah bangsa ini tetap dalam perlindungan Tuhan. Aparat-aparat keamanan yang Kau tempatkan, bahkan anak-anak-Mu yang ada di lapangan maupun dimanapun ya Tuhan, bersama juga dengan tentara yang lain, polisi, semuanya ya Bapa, ada di dalam pimpinan-Mu ya Tuhan, sehingga mereka dijauhkan daripada setiap orang yang berbuat jahat, setiap konflik-konflik, setiap apapun ya Bapa. Biarlah semua yang direncanakan oleh pemimpin negara ini ya Bapa, untuk pemilihan presiden, pemilihan wakil-wakil rakyat nanti, semuanya berjalan dengan baik. Bahkan nanti pemimpinnya akan Tuhan tetapkan, presiden, wakil presiden, semua gubernur, wali kota maupun bupati adalah orang-orang yang sudah Engkau tetapkan ya Bapa. Tidak ada rancangan manusia sedikit pun, tapi rancangan Tuhan yang terjadi buat bangsa ini. Karena bangsa ini adalah biji mata-Mu ya Tuhan. Engkau menetapkan bangsa ini untuk pergi nantinya menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami berdoa secara khusus buat Bapak Andika Perkasa yang sekarang ini Engkau percayakan untuk menjadi tim kemenangan dari Ganjar Pranowo Tuhan. Kami percaya dalam tugas apapun yang Kau percayakan beliau, kami tetap meminta, kalau Tuhan kehendaki, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan kehendaki supaya dia boleh menjadi salah satu pemimpin negeri ini, baik menjadi presiden atau wakil presiden, kami hanya meminta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkata mintalah, dan kami meminta kepadamu. Namun semuanya itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena Engkaulah yang punya kuasa di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat Bapak Birawa, keluarga besar Bapak Birawa di tempat ini, Pak Birawa dalam tugasnya sebagai aparatur negara, dimanapun beliau ditempatkan ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan selalu hikmat, kecerdasan yang berasal daripada-Mu, roh takut akan Tuhan, dan terutama supaya di bidang apapun yang Tuhan percayakan pada saat ini, dia tetap menjadi jalan keluar dimanapun dia ditempatkan ya Bapa. Walaupun mungkin ada kompromi-kompromi di depan, namun biarlah hatinya tetap melekat kepadamu ya Tuhan. Seperti Daud ya Bapa, yang Kau angkat menjadi raja, tapi hatinya tetap melekat kepadamu ya Tuhan. Jauhkan daripada orang-orang yang ingin berbuat jahat kepadanya ya Bapa, dan biarlah Tuhan terus mengangkat dia seperti apa yang Tuhan rencanakan sebelum dunia dijadikan, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat Ibu Erti dalam usaha yang dikerjakan. Biar Tuhan semakin memberkati, menyatakan berkat-berkat-Mu yang sudah Kau siapkan di dalam kehidupannya secara pribadi dan juga untuk keluarga. Berikan kesehatan, jadikan istri menjadi penopang bagi suami, menjadi penopang bagi anak-anak, menjadi pendoa buat suami dan juga anak-anak. Biarlah keluarga ini terus dijaga, disertai, dilindungi oleh kuasa darah-Mu ya Bapa, dari setiap hal-hal yang mencoba untuk menghancurkan keluarga ini. Kami saat ini kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar keluarga ini terus diberikan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan mereka, supaya mereka boleh merasakan senantiasa kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Terlebih buat anak-anak ya Tuhan, buat Alvaro, Michael, dan Edgar, kami percaya anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang luar biasa di dalam Engkau, berhasil dalam segala pendidikan, berhasil dalam kehidupan. Semua yang mereka kerjakan Tuhan yang buat berhasil, karena anak-anak ini adalah anak-anak-Mu ya Bapa, dan rencana-Mu buat anak-anak ini pasti tergenapi. Jauhkan mereka daripada pergaulan-pergaulan yang buruk yang terjadi pada saat ini. Biarlah mereka terlindungi oleh kuasa darah-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa pada saat ini buat PD Birawa Family yang terus berjalan pada saat ini. Kami percaya apa yang Kau sudah mulai
dari keluarga besar di tempat ini tidak akan berhenti ya Tuhan, karena Engkau yang akan mengerjakannya secara sempurna. Kami berdoa ya Tuhan buat semua anggota PD Birawa yang hadir maupun yang belum hadir pada malam hari ini, dalam setiap pergumulan dan pengharapan mereka kepadamu ya Tuhan, baik itu dalam bidang ekonomi, keluarga, dalam bidang kesehatan mereka ya Tuhan. Khususnya kami berdoa buat Romero yang pada saat ini terus mengalami pemulihan ya Bapa. Kau berkati ya Tuhan dokter, Kau berkati semua alat-alat yang digunakan, berkati semua obat-obatan yang digunakan. Kami mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Yesus Kristus Tuhan kami. Kami hanya meminta ya Tuhan, biarlah kuasa-Mu dinyatakan buat Romero, kuasa-Mu dinyatakan buat setiap kami yang sedang mengalami pergumulan dan pengharapan, karena kami hanya memintanya kepada pribadi yang tepat, Bapa pencipta kehidupan kami, yang punya segala-galanya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga ketika kami melihat semua kebaikan, mujizat yang terjadi di hadapan kami, yang Kau kerjakan buat kami senantiasa mengucap syukur, bahkan kami senantiasa mau membalas semuanya Tuhan dengan mengerjakan apa yang ingin Kau kerjakan melalui kehidupan kami, supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Inilah doa dan syukur kami ya Bapa, yang jauh lebih daripada sempurna, tapi kami percaya bahwa doa kami Tuhan sudah mendengarkan. Dan kami tutup doa kami yang tidak sempurna ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Mari buka hati kita untuk menerima doa berkat melalui hamba-Nya Pak Johan. Kami memuji kebesaran-Mu. Syukur ya Aba ya Bapa untuk kasih setia, anugerah dan rahmat-Mu, di mana Kau yang menuntun setiap kami boleh datang ke tempat ini beribadah di hadirat Tuhan, dan kami mengalami sukacita, kami mengalami kebebasan, kami mengalami jawaban-jawaban doa-doa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kebenaran firman-Mu dibukakan, kebenaran firman-Mu menyegarkan setiap kami. Kami percaya Tuhan, tidak ada satupun yang kebetulan di hadapan-Mu, semua turut campur dalam rancangan-Mu, sehingga Engkau yang menghadirkan hamba-Mu Ibu Pendeta Lisa di tempat ini Tuhan. Kami percaya atas penentuan Tuhanlah beliau boleh hadir dan memberkati setiap kami. Sebelum kami menerima berkat Tuhan, kami mau memberkati hamba-Mu yang Kau kasihi, Ibu Pendeta Ratna Lisa ini Tuhan. Berkati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita arahkan tangan kita untuk memberkati hamba-Nya yang diurapi dengan luar biasa pada malam ini. Suami istri Ibu Pendeta Lisa bersama suaminya yang sudah memberkati kita,
Kita percaya Tuhan gantikan berkali lipat, berkat pengurapan, berkat pewahyuan, berkat hikmat yang terbaik, yang baru, yang segar, yang turun dari tahta sorga, mengalir dalam kehidupannya. Bapa, kami berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Pendeta Ratna Lisa Tangki Lisan Sambono Tuhan, bersama suami dan kedua anaknya Tuhan, dalam mereka melayani Tuhan di GPIB Gideon Kelapa II Depok Tuhan. Kami berdoa memberkati pelayanan beliau Tuhan, apapun yang dikerjakan tangannya Tuhan, Tuhan buat berhasil. Dialah Tuhan yang memperkembangkan pelayanannya bersama dengan suami dan kedua anaknya. Tuhan pagari mereka dalam kuasa darah Yesus, dijauhkan dari segala mara bahaya, bahkan Tuhan sendiri yang menjamin kehidupan mereka Tuhan. Kami percaya kesehatan menjadi bagian mereka Tuhan. Kuatkan, teguhkan, bentengi mereka dalam kuasa anugerah Tuhan. Berkati pelayanan Ibu Lisa semakin terus diberkati, dimanapun Tuhan tempatkan beliau, dia menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami memberkatinya Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kita terima berkat Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Lisa pada malam ini, apa yang kamu telah dengar, biarlah kamu melakukannya, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Mari buka hatimu dan angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang berlimpah-limpah. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus yang perkasa. Berkat Tritunggal Ilahi menyertai engkau. Keluar masukmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita semua dipersiapkan menyambut kedatangannya. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kita ambil waktu teduh sebentar. Bapak Ibu, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu dulu mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam. Ibadah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Sekarang waktunya untuk tuan rumah menyampaikan sepatah dua patah kata. Tuhan memberkati.